لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa itu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hitha la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalat al huda ittiwa'u jillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jamilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Kalau jenengan bisa melanjutkan ngaji bareng, ngaji fikih yang hampir tiap minggu kalau ingatkan bahwa pahala berada di majelis ilmu itu sangat besar, bahkan melebihi majelis zikir. Dan setiap minggu juga kalau sampaikan, kita mohon pada Allah mudah-mudahan diberi keistiqomahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita insya Allah akan belajar, akan membaca, akan mempelajari tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Kalau jenengan perlu ketahui juga bahwa bukan hanya sholat juga yang ada waktunya. Ibadah-ibadah yang lain seperti puasa itu juga ada waktu tertentu yang haram berpuasa. Makanya leres benar ketika Imam Ibnu Arsulan atau Imam Ibnu Ruslan dawuh niku nang kitab Zubat, beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Zubat disebutkan semua orang yang mengamalkan apapun namun bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya mardudah, ditolak, la tuqbal, dan tidak diterima, sampai dikuatkan 2 kali. Terus misalnya orang kalau nggak tahu, kalau Ustaz puasa dahar, puasa 1 tahun penuh misalkan, Idul Fitri puasa juga Ustaz, karena hati kulo lega puasa nggak enak, ya haram malah. Dengan di hari raya kok puasa ini bukan sholat, itu bukan dapat pahala. Itu jenengan al-i'rad an diyafatillah, berarti jenengan itu tidak menghargai Allah. Karena pada hari raya niku jenengan apa? Malah disunahkan makan, malah disunahkan dan diharamkan berpuasa. Begitu juga dalam sholat niki juga ada waktu-waktu tertentu kita bukan malah dapat pahala, justru dapat dosa. Ada lagi misalkan sholat yang dibuat-buat, misalkan kata ulama, misalkan sholat rogaib dibuat-buat, kata ulama ini bid'ah mungkaroh, misalkan seperti itu. Kata ulama sholat isinya, namun karena nggak ada petunjuk dari Rasulullah kok dikerjakan, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Terus nopo mawon tanpa ilmu itu nopo berbahaya, apapun itu. Kalau sering nyontohkan ke jenengan, kalau kali jenengan seandainya ada tetangga kita sakit, kita nggak berani bawa orang yang sakit itu ke tukang bakso, nggak berani.
pasti yang sakit itu kita bawa ke dokter. Kenapa? Kita paham ahlinya bidang kesehatan ya dokter. Begitu juga masalah agama. Nggak bisa semua orang mengatakan ini boleh atau tidak. Semuanya ada bidangnya. Pun terus lek nggak hati-hati, amal ibadah itu justru bukan menjadi pahala, namun menjadi dosa. Seperti sholat dalam 5 waktu niki, seandainya kita paksa sholat dalam 5 waktu ini, kalau tanpa kriteria atau persyaratan tertentu, maka kita bukan dapat pahala, namun dapat dosa. Namun sebelum niki kalau baca, lanjutkan, niki dulu saya sempat teringat pertanyaan dari Pak Rukian, dan ini juga ditanyakan lagi, ngoten. Sebenarnya Ustadz, hukum khusyuk dalam sholat itu sunnah apa wajib sih? Ngoten. Jadi sebenarnya Ustadz, khusyuk itu wajib apa sunnah sih? Nah niki ulama beda pendapat mereka. Beda pendapat ulama. Kuatah ulama yang mengatakan, bukan katah nih tapi kuatah. Nah, berarti kalau bahasa Jawa di kuatah itu berarti lumayan, banyak buahnya. Banyak ulama yang mengatakan bahwa khusyuk itu wajib. Khusyuk itu wajib. Dalam 4 madhab itu ada. Misalkan dalam madhab Hambali ini misalkan Abul Wafa bin Aqil, madhab Hambali itu mengatakan khusyuk itu wajib, bukan sunnah. Kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i, misalkan Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan wajib itu khusyuk. Bahkan banyak dari madhab Maliki sampai Hanafi itu mengatakan khusyuk itu wajib dalam sholat. Dalile nopo? Ku ada dalile yang disampaikan ulama. Salah siji niku yaitu nopo? Sebelum saya lanjut mungkin jenengan harus pahami khusyuk itu nopo. Khusyuk itu menyadari semua yang kita laksanakan dan meresapinya atau menghayatinya. Yang kita laksanakan itu ada ucapan, ada gerakan. Ketika jenengan ngomong alhamdulillah, jenengan menyadari bahwa jenengan lagi baca alhamdulillah. Syukur-syukur bisa mengebayangkan di depan mata itu jenengan lagi baca Al-Qur'an. Jadi jenengan menyadari apa yang jenengan ucapkan, alhamdulillah. Kadang kan enggak, kita baca kemana, otaknya kemana, kan ngoten. Moro-moro waladhdallin, kok waladhdallin, ngoten. Tiba-tiba kita tanya sendiri, kok waladhdallin aku? Mau iki Maliki Yaumiddinnya dibaca apa enggak gitu. Jadi menyadari apa yang kita ucapkan atau kita lakukan. Contohnya kita ruku, kita sadar bahwa masih dalam keadaan ruku. Syukur-syukur kalau kita tadi saya bilang, kalau bacaan itu kita resapi, misalkan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, misalkan. Atau paham secara umum, alhamdulillahirabbil alamin, oh berarti pujian kabeh ku nang Allah, mboten mawon cukup. Berarti khusyuk itu adalah menyadari dan menghayati apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Yang ucapkan alhamdulillah, tasbih subhana rabbil azimi, menyadari jenengan ngomong itu. Dan itu angel, jarang orang yang bisa gitu. Rata-rata dari kita kan apa? Pokoknya sholat, ngoten. Pun, jadi ulama sampai ada yang mengatakan wajib khusyuk itu. Saya bilang tadi dari 4 madhab itu ada 4 madhab ulamanya ada yang mengatakan itu, banyak bahkan. Dalil yang pertama kata ulama ada di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ini menunjukkan kata ulama, berarti kalau ente baca Quran dalam sholat, alhamdulillahirabbil alamin, berarti ente berkewajiban untuk mentadabburinya, menghayati ayat itu. Dengan kata lain, ketika sholat kok kita nggak ingat pada yang kita baca, itu berarti jenengan tidak khusyuk, berarti jenengan tidak mentadabburinya. Berarti khusyuk itu wajib. Ayat yang lain ulama mengatakan, ini yang lebih fokus, lebih spesifik, lebih khusus. Di Al-Quran disebutkan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu kan untuk mengingat Allah. Kalau sholat untuk mengingat Allah, kok sholat nggak khusyuk, berarti kan nggak sesuai dengan tujuan. Berarti khusyuk itu wajib.
Karena mengingat Allah dalam sholat itu hukumnya wajib. Ini kata ulama yang mengatakan khusyuk niku napa? Wajib. Lek ana wong geblinger ngomong aqimis sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau ingat udah nggak wajib sholat. Nah, itu beda itu. Itu dolun mundilun. Niku sesat menyesatkan niku. Itu orang nggak paham nahu, nggak paham sorof, nggak paham fikih, nggak paham usul fik niku. Niku lek belajar 2-3 tahun mawon nggak kira ngomong ngoten. Jadi kata ulama, aqimis sholat li dzikri, sholat itu untuk mengingat. Berarti kalau pas sholat kok gak ingat, berarti kan nggak khusyuk. Kalau nggak khusyuk berarti jenengan telah menggugurkan kewajiban. Berarti khusyuk itu wajib. Ini menurut ulama yang nopo mewajibkan. Yang ketiga, ayat wonten malih surat Al-Mu'minun niku. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Telah benar-benar beruntung orang mukmin. Siapa? Apakah semua orang mukmin? Tidak. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di sholatnya mereka khusyuk. Bahkan seterusnya itu disebutkan bahwa mereka yang khusyuk ini akan dapat pahala besar termasuk surga Firdaus. Jadi yang beruntung itu mereka yang khusyuk. Ini kata ulama menekankan bahwa khusyuk itu wajib. Makanya hati-hati. Ini sebagian ulama atau banyak ulama mengatakan bahwa khusyuk itu wajib. Makanya kita berusaha. Bukan berarti kalau bilang jenengan berarti Ustadz gimana? Tunggu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan ulama tidak wajib, hanya sunnah. Atau sunnah, bukan hanya, karena sunnah itu bukan hanya. Sunnah hukumnya tidak wajib. Dan ini mayoritas ulama. Jadi misalkan ulama ada 140 orang itu mengatakan khusyuk wajib. Atau 35 orang itu mengatakan khusyuk itu wajib. 75 orang atau 65 orang itu mengatakan khusyuk hukumnya sunnah. Dan itu yang diikuti oleh mayoritas ulama kita. Makanya jenengan jarang mengetahui misalkan ulama, misalkan Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab-kitabnya kumpulan kitab Irsyadus Sari ini gue misalkan nggak pernah mengatakan bahwa khusyuk itu wajib. Penyempurna sholat itu lebih utama kalau khusyuk. Kalau nggak khusyuk ya sudah gugur kewajibannya. Namun ingat kalamnya, kata beliau, kalamnya Sayyidina Al Hasan Al Basri. Sayyidina Hasan Al Basri mengatakan, kullu sholatin la yahduruha qalbuk fahiya ilal uqubati aqrabu minats thawab. Setiap sholat yang dalam sholat itu kita sama sekali tidak khusyuk, kata beliau, itu lebih dekat ke siksa daripada ke pahala. Hasan Basri nih kok kejam banget kan nih. Jadi kita sholat tapi disiksa. Menurut Hasan Al Basri ini menunjukkan saking utamanya nopo sholat dengan khusyuk. Pun jadi kalau ada orang tanya ke jenengan pripun hukumi khusyuk, jenengan sampaikan yo sebisa mungkin khusyuk. Lah wajib napa sunnah? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kata ulama, lek ono pendapat, kok beda pendapat, ada yang wajib, ada yang sunnah, maka hati-hati, maka nopo lebih hati-hati nopo kerjakan pendapat yang mengatakan yang lebih berat, yaitu yang mengatakan wajib. Tapi misalnya jenengan sholat kok nggak khusyuk, sak rakaat khusyuk, rakaat kedua nggak khusyuk, ketiga khusyuk, keempat nggak khusyuk, ini berarti pahalanya yo tergantung, lebih banyak khusyuknya pahalanya juga lebih banyak. Ngoten. Nopo Bapak Ibu kok kita perlu khusyuk? Tujuan inti dari khusyuk niku supaya jenengan menyadari sholat itu kangge nopo. Kulo yakin siapapun dari panjenengan, dari kulo kalau panjenengan, saya yakin banget kalau kita istiqomah sholat dan minimal menyadari ngapain sholat, jawabannya di hati supaya ingat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Ngelek ngoten, kalau seperti itu jenengan, kulo yakin sak tambeng-tambengnya kita itu pasti kita gampang denger nasihat, gampang menerima. Tapi lah jenengan sholat niku nopo, kata ulama itu kayak manuk lagi nopo minum air, buanter, berlobor. Ini kata ulama, kal toir yang kuru. Jadi kayak burung yang sedang nopo minum air ke sini ke bawah terus ke bawah. Itu nopo yang entuk kesele ya ketika tarawih niku. Makanya mantun tarawih niku biasanya nopo lapar. Nopo habis balapan kayak Valentino Rossi. Bukan malah khusyuk. Tapi lek kula salat
sama ulama misalkan yang sholatnya nggak banter banget, nggak banter, ya gak alon, gak cepet, ya gak pelan, itu setelah sholat itu lego nang ati. Kayak ketika sholat nang Masjid Al-Muhdhar teng Tarim, setelah sholat niku lego. Bahkan kalau nang ati seolah-olah kadang niku pengen tidur di situ gitu. Ngerasa enak. Beda kalau kebanyakan dari kita kan yang golek yang cepet. Setelah sholat langsung kipasan, habis balapan. Jadi kapan kita mengingat Allah? Minimal kalau saya dengan jenengan tidak bisa khusyuk di 4 atau 2 rakaat, minimal ketika sholat kita menyadari, opo aku kok sholat, sadari nang hati, aku sholat iki kangge ngiling Allah, bersyukur sama Allah, ben atiku iki gak gampang gersah, biar hati saya ini gak gampang gelisah, galau dan seterusnya. Niku pembahasan mengenai khusyuk yang sering ditanyakan oleh orang-orang, karena kadang ada yang sampai wajib itu, padahal hilaf, ulama beda pendapat. Sunnah itu iya, yang baik itu jelaskan semuanya, bahwa ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Qala faslun tahrumus salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsi awqatin. Diharamkan salat tadi yang tidak punya sebab duluan atau sebab yang berbarengan dengan salatnya. Salat tadi diharamkan yang tidak seperti itu disalamkan dalam 5 waktu. Ada salat diharamkan kalau diletakkan pada 5 waktu ini. Qala inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Saat keluarnya matahari, biasanya kalau di kalender ada tulisan tulu', keluarnya matahari. Saat keluarnya matahari sampai meninggi kira-kira kurang lebih qadra rumhin, sak kadare 1 tombak. Seperti apa? Ntar kita jelaskan. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Dan pada waktu istiwa kecuali pada hari Jumat. Pas istiwa ada barang kok nggak ada bayang-bayangnya, itu berarti istiwa itu namanya. Itu kok nggak ada bayang-bayangnya, itu berarti istiwa. Kok sholat haram kecuali pada hari Jumat. Wa indal isfirari hatta taghruba, dan saat isfirar menguning atau mendekati maghrib sampai mendekati belum maghrib, sampai matahari itu tenggelam benar-benar sempurna. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu, dan setelah sholat subuh. Kalau tadi setelah belum, tadi ketika waktu menguning atau mendekati maghrib sampai matahari benar-benar tenggelam. Yang berikutnya wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu, pas setelah jenengan sholat subuh, setelah sholat subuh jenengan sholat, maka jenengan sholat di waktu itu, ini sholat yang diharamkan, atau waktu ini waktu yang diharamkan untuk sholat setelah sholat subuh. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan setelah sholat asar sampai matahari itu tenggelam. Sekarang satu-satu kita bahas. Jadi Bapak Ibu, ini ada 5 waktu yang di dalamnya kita diharamkan sholat kalau sholat tadi tidak memenuhi kriteria. Ulama mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Sholat niku ngapunten, ini agak dalam. Kalau ibu-ibu mumet mikirnya nggak usah dipikir guna. Nah, ini agak dalam. Tapi monggo dipahami. Jenengan berusaha memahami itu pahala tok. Berusaha tok walaupun nggak paham niku jenengan pahala udah. Ganjaran tok. Sholat itu ada 4 macam sholat sunnah niku. Lihat dari sebabnya. Ada yang punya sebab, ada yang tidak punya sebab. Ada 2, ada 2. Ada yang punya sebab, ada yang tidak punya sebab. Yang tidak punya sebab itu namanya sholat sunat mutlak. Contohnya, jenengan nggak ada apa-apa, tiba-tiba nang pinggir embung sholat sunnah 2 rakaat. Ya udah, niat ingsun sholat sunnah cukup, nggak usah niat sholat apa, nggak usah. Itu namanya sholat sunat mutlak. Mutlak niku bahasa Arab, maknanya denculaken, alias nggak ada namanya. Sholat sunnah yang nggak ada namanya, nggak ada koyitnya. Beda dengan yang ada batasannya, ada namanya sholat duha, sholat witir. Intinya sholat itu ada 2 macam. Satu, nggak punya sebab.
bukan karena apa-apa, pokoknya pengen sholat, itu namanya sholat sunat mutlak. Jenengan malam hari sholat 10.000 rakaat, enggak apa-apa. Enggak usah niat apa yuk, niat insun sholat sunat cukup. Itu namanya sholat sunat. Tapi kalau setelah tidur kok sholat kayak gitu, itu namanya tahajud. Enggak usah diniat, niat insun sholat tahajud, enggak usah. Tahajud itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur. Apapun niatnya, niat sholat witir kok setelah tidur, sholat tahajud. Sholat sunat mutlak, niat ingsun sholat sunat kok setelah tidur, yo tahajud. Sholat istikharah kok setelah tidur, yo tahajud. Habis wudhu kok sholat 2 rakaat tapi malam-malam jam 2, jam setengah 3, yo tahajud. Pokoknya setelah tidur sholat sunnah itu nopo? Tahajud. Jenengan malam-malam lah hatinya pas lagi plong, lego, biasanya kan ngoten. Hati moro-moro plong pengen sholat dok ngoten. Kadang saking males sholat ae males, kadang kan ngoten. Pas plong aku koyo pengen sholat 1000 rakaat, monggo. Boleh. Dan ingsun sholat sunat 2 rakaat terus sampai 1000 rakaat. Itu namanya sholat tanpa sebab. Nggak ada sebabnya dan nggak ada namanya. Yang kedua namanya sholat yang memiliki sebab. Dan sholat yang memiliki sebab ini ada 3 macam. Ada sebabnya terjadi dulu baru sholat. Ada sebabnya sholat dulu baru sebabnya terjadi. Ada sebabnya bareng-bareng sholatnya. Jadi terjadi dulu baru sholat. Katus nopo? Terjadi dulu baru sholat. Seperti sholat menghormati masjid atau sholat tahiyatul. Jenengan ada di luar, nggak masuk ke masjid. Misalkan lagi ngobrol di warung teng bunti. Sholat sunnah tahiyatul masjid disunahkan? Kan boten. Masuk dulu baru. Nah, berarti sebabnya kenapa kok sholat? Karena masuk. Sebabnya kapan terjadi? Sebelum sholat. Masuk dulu baru sholat. Berarti sebabnya terjadi sebelum sholat. Ini namanya ada sholat sunnah. Sebabnya itu terjadi dulu sebelum sholat. Jenengan wudhu, jenengan nggak wudhu, sholat sunat wudhu boleh? Ya nggak boleh, namanya sholat sunnah wudhu. Wudhu dulu baru sholat sunnatul wudhu. Niat ingsun sholat sunnah wudhu 2 rakaat lillahi ta'ala. Udah. Saya niat sholat sunnah wudhu 2 rakaat lillahi ta'ala. Baru sebelumnya wudhu baru sholat. Itu namanya sholat sunnah yang memiliki sebab. Sebabnya terjadi sebelum sholat. Ada sebab terjadi pas kita sholat. Kira-kira Pak Rukian bisa nebak nopo nih? Kita sholat sebabnya terjadi. Katus nopo? Boten, nggak bisa. Ba'diyah qobliyah itu jenengan sholat dulu. Kalau setelah sholat baru disebut ba'diyah. Kalau belum sholat baru qobliyah. Sholat gerhana matahari dan rembulan. Ketika jenengan sholat itu matahari masih gerhana. Gini boten. Kenapa sholat? Karena terjadi gerhana. Pas gerhana. Kalau gerhananya sudah nggak ada, udah nggak sunnah sholat. Itu namanya sebabnya terjadi pas kita sholat. Kalau tadi kan nggak, wudhu dulu baru sholat. Berarti sebabnya kenapa sholat? Wudhunya terjadi sebelum sholat. Kalau sholat gerhana matahari dan sholat gerhana rembulan, kita itu sholat gerhananya masih ada. Kenapa sholat? Karena sekarang terjadi pas lagi terjadi gerhana. Kok jenengan mau sholat gerhananya tenggelam sudah nggak ada gerhana? Ya nggak sunnah lagi. Berarti sebabnya terjadi pas kita sholat. Pun nomor 3 ada sholat sunnah. Sholat dulu sebabnya terjadi belakangan. Katus nopo? Sholat sunnah safar. Sholat sunnah pepergian. Jenengan pergi dulu baru sholat sunnah, apa sholat sunnah apa langsung pepergian? Sholat sunnah dulu baru Berarti kalau ditanya kenapa sholat? Karena mau pepergian. Berarti sebabnya terjadi setelah sholat. Paham gak? Puyeng bu gak? Puyeng nobotan.
Gede-gede. Jenengan berpahala, Bu, walaupun nggak paham, niku jenengan dapat pahala. Otak kita mikir yang baik, walaupun kita nggak paham, itu berpahala. Tapi kalau otak kita berpikir buruk, ya berimplikasi dosa. Pun. Jadi sholat itu ada dua macam. Saya ulangi lagi. Kalau misalkan bingung, entar lihat di videonya, ada di YouTube. Tulis aja Ustadz Nurholis LC, itu ada. Nggih kan ngoten nggih. Jangan lupa subscribe nggih. Like and comment nggih. Itu senengane anak-anak ini nggih. Ala kulli hal, lek jenengan bingung entar dengerin lagi. Ala kulli hal. Pun, sholat itu hanya ada dua macam, sholat sunnah, dilihat dari segi sebabnya. Satu, sholat sunnah yang tidak memiliki sebab atau tidak memiliki nama, namanya sholat sunnah mutlak. Seharian mulai pagi jenengan sholat sunnah tok, nggak ada namanya, itu namanya sholat sunnah mutlak. Lihat yang sholat sunnah 2 rakaat, la ta'ala Allahu akbar, terus sampai duhur, habis duhur sholat lagi, sholat ba'diyah, setelah itu sholat sunnah sampai asar, itu namanya sholat sunnah mutlak. Nggak ada sebabnya, bukan karena apa-apa. Bun. Yang kedua, macam yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab tertentu. Jadi sholat karena ada sebabnya. Sebabnya kadang sebab dulu terjadi baru sholat. Sebab dulu terjadi baru sholat. Wudhu dulu baru sholat sunnah. Masuk masjid dulu baru sholat sunat tahiyat. Berarti sebabnya terjadi dulu baru sholat. Ada sebabnya yang berbarengan atau bersamaan dengan sholatnya. Seperti sholat gerhana matahari. Kenapa kok sholat gerhana? Karena pas lagi sholat gerhana matahari lagi terjadi, bukan sudah. Karena kalau mataharinya sudah nggak gerhana, jenengan nggak sunnah sholat gerhana matahari. Itu berarti sebabnya berbarengan dengan sholatnya. Ada yang sebabnya terjadi setelah sholat. Tadi saya contohkan seperti orang sholat sunnah safar, orang sholat sunnah bepergian. Jenengan mau pergi ke Yaman, mau pergi ke Saudi, mau haji dan seterusnya. Jenengan itu disunnahkan sholat sunnah dulu, baru bepergian. Berarti bepergian itu terjadi kapan? Setelah sholat. Padahal sholatnya terjadi gara-gara pengen bepergian. Itu berarti sebabnya terjadi setelah sholat. Ustaz, ngapain dijelasin? Di sini kita akan nopo jenengi penting untuk mengatakan. Bun. Kalau jenengan udah paham bahwa ada sholat yang ada sebab sebelumnya terjadi sebab baru sholat, ada yang sholatnya berbarengan dengan sebabnya, dan ada sholat dulu baru sebabnya terjadi, kata ulama diharamkan sholat di 5 waktu. Di 5 waktu kalau sholatnya itu satu, sholat sunat mutlak, tidak ada sebabnya. Yang kedua, sholatnya ini sebabnya terjadi setelah sholat. Itu toh. Kalau sebabnya terjadi dulu atau berbarengan, ini nggak haram di 5 waktu ini. Yang diharamkan itu di waktu ini, satu, sholat sunnah mutlak. Yang kedua, semua sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sebabnya terjadi, kayak sholat sunnah safar. Jenengan sholat sunnah hajat, itu hajatnya ada dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Misalkan jenengan mau kemana? Mau bangun rumah, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Tujuannya misalkan nopo jenenge untuk agar Allah memberkahi sholat sunnah, silakan sholat sunnah hajat. Baru setelah itu bangun rumah. Berarti bangun rumah dulu apa sholat? Sholat dulu, berarti sebabnya terjadi setelahnya. Itu namanya sebabnya mutaakhir, sebabnya terjadi setelah sholat. Kalau kayak gini diharamkan di 5 waktu. Apa saja? Yang pertama, waktu itu ketika matahari telah keluar. Jadi ini terkait nopo waktu. Ketika matahari keluar, jenengan lihat di timur, matahari kok sudah keluar. Itu jenengan haram sholat sunnah tadi sampai matahari tadi naik kira-kira qadra rumhin, kadare sak tombak. Kata ulama, piye ngukuri Ustaz? Apa lihat kita beli tombak dulu terus kita ukur? Gimana? Kata ulama, nggak usah ribet-ribet. Guru kula misalkan Dr. Amjad Rashid dalam kitabnya Al-Mishkah niku kalau nggak salah, beliau mengatakan kurang lebih setelah
matahari keluar itu kurang lebih 16 menit berikutnya. Jadi misalkan jenengan sekarang di sini, jenengan patang di sini, habis sholat subuh jenengan diem, setelah itu nunggu kok matahari keluar, jenengan haram itu sholat. Tunggu, misalkan waktu matahari keluar setengah enam misalkan, matahari keluar setengah 6, jenengan tunggu, berarti setengah 6 lewat 16 menit berikutnya itu berarti matahari sudah sekadar 1 tombak. Berarti setengah 6 lewat 16 menit jenengan udah boleh sholat sunat duha, boleh sunat mutlak, boleh sunat apapun. Pokoknya ketika matahari keluar jangan sholat. Kapan sholat Ustadz? 16 menit berikutnya baru sholat, itu dibolehkan. Yang kedua, ketika waktu istiwa, kata ulama waktu istiwa ini wangil nemen, sedilu sebentar. Jadi intinya ini cuma teori nggih. Kalau jenengan pas istiwa sholat, jadi jenengan merhatikan misalkan pakai nopo apa itu teropongan nggih, dilihat ternyata matahari ini pas di tengah-tengah waktu istiwa, jenengan Allahu Akbar, pas istiwa jadi Allahu Akbar, kata ulama sholatnya tidak sah. Walaupun yang pas waktu istiwa itu hanya takbirnya. Istiwa kan bentar. Istiwa itu kurang lebih mungkin ada 5 detik, nggak nyampe atau nggak nyampe semenit lah. Istiwa itu bentar banget, jenengan Allahu Akbar kok pas waktu istiwa, maka jenengan sholatnya bukan hanya haram tapi tidak sah pun ketika waktu istiwa itu, kecuali sholat waktu hari Jumat. Misalkan Mbak Rukian mulai jam 11 sampai imamnya naik mimbar sholat sunnah terus, nggak apa-apa. Ada yang negur, Pak sekarang waktu istiwa nggak boleh. Jenengan nggak tahu, ada pengecualian, yaitu kalau Jumat itu nopo tidak apa-apa. Jadi Jumat itu bebas jenengan, waktu istiwa boleh pas waktu istiwa. Misalkan istiwa jam 12, jenengan sholat nggak apa-apa, karena sholat Jumat hari Jumat itu pengecualian. Kata ulama atau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kenapa diharamkan pas waktu istiwa? Kata ulama, setiap hari matahari atau bukan matahari nggih, neraka jahanam Bapak Ibu itu tukot itu maksudnya dibarakan, diuripi, bukan diuripi, nopo nggih, dibarakno, apa bahasa dibarakno itu. Jadi tiap hari jahanam, neraka jahanam itu tiap hari sama Allah itu nopo dinyalakan, bukan berarti mati, boten, maksudnya dibuat membara setiap hari kecuali pada hari Jumat, dan tiap hari itu terjadi pas waktu istiwa. Makanya kata ulama pas jam 12 itu biasanya atau jam 12 kurang matahari itu kerasa panas banget, karena pada waktu itu memang neraka jahanam noko kata ulama atau kata Rasulullah SAW dinyalakan kecuali pada hari Jumat, sehingga setiap waktu istiwa diharamkan nopo sholat, karena pas waktu itu neraka jahanam itu pintunya dibuka dan nopo neraka jahanam itu nopo dinyalakan, bukan berarti mati, tidak, dibarakno oleh bahasa Jawa, nggak ngerti bahasa Indonesianya, dibesarkan gitu. Sehingga setiap hari pas waktu istiwa haram sholat kecuali waktu hari Jumat, karena pas hari Jumat niku nopo itu tidak dinyalakan atau tidak dibarakkan tadi nopo neraka jahanam. Itu kata ulama. Pun waktu yang kedua, ketika tadi saya bilang ketika sudah mendekati maghrib, yaitu ketika di situ itu kuning tapi matahari masih ada, mendekati waktu maghrib misalkan setengah jam, 40 menit atau 35 menit sebelum waktu maghrib, itu kata ulama nopo diharamkan sampai matahari bulat-bulatnya itu tenggelam. Kita haram waktu itu, sholat waktu itu diharamkan, sholat sunnah yang saya jelaskan tadi. Pun berikutnya, dan setelah sholat subuh sampai keluarnya matahari. Jadi misalkan ngeten, misalkan jenengan sekarang sholat subuh, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, udah sholat subuh jenengan, pas setelah sholat subuh jenengan itu diharamkan sholat nopo sunnah yang saya jelaskan di awal tadi. Misalkan setelah sholat subuh jenengan pengen sholat sunnah safar, nggak boleh, haram. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak sah, bukan hanya haram, tidak sah. Untuk dosa wis gak sah, niatnya dapat pahala. Ini kalau tanpa ilmu.
Setelah sholat subuh kok niat sholat hajat, nggak sah dan haram, dapat dosa. Berarti kalau haram itu dapat dosa. Berarti setelah subuh itu diharamkan sholat. Dan sebagian ulama mengatakan bukan hanya haram, tapi tidak sah pun. Begitu juga sampai keluarnya matahari. Jadi misalkan subuhnya jam 4:30 pun jenengan sholat jam 4:30 lewat 5 menit jenengan selesai sholat subuh. Berarti jam 4:30 lewat 5 menit sampai keluar matahari 5:30 misalkan, itu jenengan apa haram sholat. Ketika matahari keluar jenengan juga haram sholat sampai 16 menit berikutnya pun. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan selesai sholat asar jenengan sholat asar selesai. Setelah itu kok sholat sunnah misalkan, sholat sunat hajat atau sholat sunat safar, itu hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan tadi tidak sah. Berarti Bapak Ibu kalau jenengan amati, ada 3 yang terkait waktu, ada 2 yang terkait pekerjaan. Yang terkait waktu, pas waktu keluarnya matahari, ini terkait waktu, tidak boleh kecuali 16 menit berikutnya. Kedua, pas matahari atau di arah barat menguning sampai matahari tenggelam. Yang nomor 3, pas waktu istiwa, ini terkait waktu. Yang kedua terkait pekerjaan. Yang dua nomor 4 dan nomor 5 terkait pekerjaan. Selesai, berarti kan mengerjakan. Selesai sholat asar, haram mengerjakan sholat sunnah yang saya jelaskan sebelumnya. Selesai sholat subuh, haram mengerjakan sholat sunnah yang sebelumnya saya jelaskan. Ini waktu-waktu kita diharamkan sholat. Bahkan ntar waktu bab sholat jenazah insya Allah saya jelaskan juga, kata ulama dimakruhkan memakamkan jenazah atau mayat atau jenazah dalam 3 waktu tadi. Pas keluar matahari, pas matahari udah menguning, sebelum nopo waktu maghrib, pas waktu istiwa niki nopo diharamkan juga memakamkan nopo jenazah atau dimakruhkan memakamkan jenazah. Alhamdulillah, jadi hati-hati. Sekarang sedikit kalau kembangkan ngeten. Terus Ustadz bagaimana kalau misalkan kita nopo jenenge, misalkan sekarang subuh jenengan sholat subuh selesai, assalamualaikum. Tapi Ustadz kalau kemarin ingat bahwa saya belum sholat isya, saya kodoi, boleh nggak saya kodoi setelah subuh? Boleh. Kenapa? Sebab sholat yang jenengan tinggalkan itu, yang jenengan wajib kodoi, itu sebabnya terjadi duluan. Gini boten, yaitu jenengan teledor tidak sholat isya, setelah itu baru di kodoi. Boleh jenengan. Jadi misalkan jenengan mau mengerjakan mengkodoi sholat di waktu 5 tadi, itu boleh. Jadi kalau sunat atau sholatnya kok ini sholat yang jenengan mau kodoi, nggak lihat waktu, kapanpun dimanapun jenengan boleh melaksanakan. Di 5 waktu tadi boleh. Terakhir kata ulama juga dikecualikan juga sholat sunnah atau sholat apapun yang dikerjakan di Mekah, di Masjidil Haram niku. Jenengan kapanpun masuk ke Masjidil Haram, jenengan tetap sunnah nopo? Sunnah atau disunnahkan sholat sunnah. Sholat sunnah tawaf atau sholat sunnah ihram dan seterusnya. Kapanpun waktunya, walaupun setelah subuh. Itu keistimewaan nopo? Keistimewaan dari nopo? Dari Masjidil Haram. Bahkan kata ulama, tawaf juga kapanpun jenengan nyampe ke Masjidil Haram, kapanpun termasuk di 5 waktu tadi, jenengan tetap sunnah sholat, enggak haram, karena dapat keistimewaan. Begitu juga tadi waktu istiwa, setiap hari haram jenengan sholat di waktu istiwa kecuali hari Jumat. Jadi ada tempat yang istimewa yaitu Masjidil Haram, ada waktu yang istimewa yaitu istiwanya pas hari Jumat, atau sholat yang jenengan kodoi kapanpun enggak haram. Makanya ngeten, misalkan Pak Rukian bangun, waduh aku ate terlambat kok ate terlambat sholat nopo, sholat subuh. Akhirnya sholat subuh nggak sholat sunnah dulu, sholat subuh, assalamualaikum. Jenengan ingat, oh iya tadi saya nggak sholat qobliyah. Kata ulama sholat qobliyah ini kan berarti nopo disunahkan dikodoi kalau nopo nggak dikerjakan. Ya udah kerjakan setelah sholat subuh.
Kenapa? Karena itu berarti mengkodoi sholat sunnah qobliyah. Makanya nggak usah aneh kalau ada orang, dulu saya waktu nggak ngerti, kalau ngerasa aneh, ada orang alim masuk sholat subuh, karena ada jamaah belum sempat sholat sunnah, langsung jamaah dulu, assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah sholat subuh, saya dulu merasa aneh, karena sepengetahuan saya kayak di sini, bahwa orang sholat sunnah setelah subuh itu hukumnya haram. Ini orang assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri sholat sunnah. Saya bilang, ini kok sholat sunnah? Ternyata dia ngodoi sholat qobliyah subuh. Paham tuh? Paham gitu? Itu boleh, nggak apa-apa. Atau jenengan misalkan hari ini habis sholat asar, jenengan ingat, aku ini biasanya tiap hari sholat duha minimal 2 rakaat. Tadi kok gak sholat? Setelah sholat asar jenengan niat ngodoi sholat duha yang tadi pagi, boleh. Jadi kalau sholat qodho baik sunnah atau fardu nggak mengenal waktu, kapanpun tetap nopo tidak haram, sah dan dapat pahala. Saged dipahami ibu-ibu nggih? Panjang bu nggih? Nggak apa-apa pun jenengan mirengaken tok, misalkan nggak usah mikir, itu udah pahala, nyantai mawon, insyaallah malaikat adil. Tapi saya bilang tadi, Ustadz kalau paham tapi kurang, ada videonya nih, ntar di-share dengan lihat lagi. Sekali lagi kulo ngerasa seneng ketika kulo direkam niki, karena kewajiban kulo menyampaikan ilmu itu menurut kulo udah selesai. Beda dengan dulu waktu kulo di pondok, hampir tiap tahun saya menjelaskan hal yang sama karena tidak direkam. Tak boleh rekam lagi ngeten, ada anak tanya ke saya, Ustadz ini penjelasannya apa? Lihat YouTube, jangan lupa like, subscribe. Lihat di YouTube. Jadi saya udah gugur kewajibannya. Saya bilang ke jangan sampai saya meninggal, mudah-mudahan panjang umur kita semuanya, ini akan jadi jariah. Setiap orang yang lihat itu saya udah gugur kewajibannya, karena orang yang punya ilmu niku walaupun kedik itu wajib menyampaikan, yang nggak punya ilmu wajib bertanya. Saya bilang tadi, keuntungannya kalau direkam seperti ini tuh kapan-kapan sak waya-waya suatu hari jenengan kok butuh, ya tinggal lihat di YouTube. Pak Rukian kok kurang paham, ya tinggal lihat di YouTube. Oke, ngoten. Jadi hari ini kita belajar 2 hal penting. Satu tadi tentang hukum dari khusyuk, yang kedua kita belajar tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat, dan sekaligus mengingatkan kita bahwa tidak sembarang ibadah itu diterima. Ada ibadah yang bahkan menghasilkan dosa. Yang saya di awal jelaskan, kayak orang puasa pada hari raya, atau orang sholat tapi ba'da atau setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Wallahu ta'ala bishawab. Sebelum saya tutup, monggo kalau ada pertanyaan, kalau enggak saya tutup. Monggo, mau bertanya? Ibu-ibu ada? Boten enten, bapak-bapak? Nah, jenengan iki kangkang dulu. Nggih, monggo. Bagaimana sikap kita kalau ada saudara yang tidak melaksanakan sholat? Pertanyaan jenengan ini bagus. Siapapun dari kita, ada tetangga, saudara, bahkan misalkan orang tua sendiri atau anak sendiri atau siapapun itu, waliyadzubillah, kewajiban kita itu, sikap kita cuma satu, menyampaikan. Saya kulo teng jenengan ini nggak berhak memaksa. Jenengan tiap minggu dengerin ceramah dari kulo sak jaman atau 40 menit, jenengan nggak amalkan, itu bukan kewajiban saya. Kewajiban saya seperti kewajiban para rasul, para utusan para nabi, yaitu kata Allah, in alaika illal balagh, atau wa ma alaika illal balagh. Kewajiban kamu Muhammad hanya menyampaikan. Hidayah itu milik Allah. Orang mengerjakan nggak mengerjakan, kalau dikerjakan berarti dapat taufik dan hidayah dari Allah. Kalau nggak dikerjakan ya udah berarti keluar masuk dari kuping kanan, keluar dari hidung depan. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ada tetangga, ada saudara, sak waya-waya ingatkan. Suatu hari, Pak, tolong sholat lah. Jenengan kulol ini kan nggak selamanya kita pasti meninggal. Sholat. Apa wae kok ngati aku awakmu ae lho gak jelas, uripe gak jelas. Ngempun, gak ada kewajiban. Yang perlu jenengan perhatikan, Rasulullah itu punya 2 paman terkenal gitu, dan beliau tidak masuk Islam. Padahal mereka berdua menyaksikan langsung Rasulullah. Gini betul. Menyaksikan langsung mukjizat. Kita menyaksikan mukjizatnya Rasulullah nggak ada kecuali Al-Qur'an. Bulan pecah.
batu ngomong, pohon kurma berjalan, mimbar Rasulullah yang ditinggalkan nangis, pohon yang dijadikan mimbar nangis. Setiap batu yang Rasulullah lewati semuanya uluk salam. Rasulullah dari jemarinya keluar air, mereka tahu semuanya, tapi mereka nggak masuk Islam. Bahkan mereka diceramai, bukan malah ditolak, Rasulullah dilempar sampai Rasulullah pingsan dan seterusnya. Ini Rasulullah, apalagi nopo kita. Jadi kita itu nggak ada kewajiban untuk memaksa orang lain untuk beribadah. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Bapak kita, adik kita, tetangga kita, siapapun itu, kita nggak berhak memaksa kita. Sholat, kepuin. Kalau anak nggak apa-apa digitukan. Sholat bro, sholat, misalkan, ya silakan, nggak apa-apa. Bahkan boleh dipukul, tapi jangan dipukul bagian yang berbahaya. Contohnya pukul bagian pantat sini atau bagian sini. Jangan sampai pentungan beratnya 20 kilo, yang diberi pun jangan, bisa dipenjara. Boleh kayak gitu. Namun pada akhirnya tetap hidayah itu milik Allah. Kita nggak berhak apapun. Dimana di Al-Quran itu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak akan memberi hidayah pada siapapun yang kamu cintai. Hidayah itu milik Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Terserah Allah. Pamanmu nggak masuk Islam, itu milik Allah. Jenengan tahu istri Nabi sinten niku? Nabi Soleh napa Nabi Nuh? Istri Nabi itu tidak masuk Islam. Jadi kalau ditanya, Ustadz, sikap kita bagaimana dengan tetangga atau kerabat kita yang tidak sholat? Sikap kita, satu, mengingatkan. Kedua, dilarang dengan kekerasan. Mengingatkan dengan cara yang baik sampai dia mau sholat. Paham nggih? Cekap nggih? Sampun Pak Rukian? Allah Ta'ala ansab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.